Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Pak Sinton dalam kondisi ya, semoga kita dalam kondisi semua dalam belajar matematika bersama Pak Sinton. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi tentang transformasi geometri, yaitu transformasi geometri bagian yang pertama. Pada transformasi bagian yang pertama ini, kita akan membahas tentang transformasi atau pergeseran. Oke, transformasi atau pergeseran. Sebelum kita membahas tentang transformasi, khususnya transformasi, terlebih dahulu saya ingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang harus kita patuhi agar kita semua sehat dan kita berkontribusi memutus rantai penularan COVID-19. Yang pertama, jangan lupa kita selalu memakai masker jika kita keluar rumah atau bertemu dengan orang lain. Kemudian yang kedua, selalu menjaga jarak fisik minimal 1,5 sampai 2 meter. Jarak fisik bisa kita hindari, tapi secara hati kita tidak, tetap terhubung, kita saling mendoakan. Kemudian jangan lupa selalu rajin cuci tangan, kemudian olahraga yang rutin, makan makanan yang bergizi juga menyehatkan. Yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua disehatkan, orang tua kita sehat, guru kita sehat, keluarga sehat, teman-teman sehat, sehingga COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita tentang transformasi geometri. Nah, konsep transformasi geometri itu lahir dari gagasan seorang matematikawan berusia 23 tahun, cukup muda sekali, yaitu Felix Klein pada 1900. Beliau lahir pada 1949 dan meninggal pada tahun 1925. Felix Klein ini adalah kelahiran dari Jerman. Felix Klein mengungkapkan bahwa suatu bangun geometri dapat diubah letaknya atau bentuknya, transformasi. Oleh sebab itu, ada perubahan letak, juga perubahan bentuk dari suatu bangun geometri. Nah, kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan transformasi bidang itu banyak sekali, yang pertama di bidang arsitektur. Seorang arsitek ketika mendesain sebuah rumah, dia banyak mempertimbangkan yang pertama tata letak rumah, penerangannya bagaimana, kemudian supaya rumah itu indah bagaimana, penerangan yang cukup bagaimana, apakah rumah perlu digeser sehingga cahaya matahari cukup, kemudian apakah perlu diperbesar atau diperkecil nanti bangunan rumahnya menyesuaikan bentuk ukuran tanahnya. Jadi pada bidang arsitektur ini banyak menggunakan tentang masalah transformasi, itu transformasi, kemudian dilatasi dan lain-lain. Kemudian pada bidang seni, pada desain batik ini, kalau kita amati, ini juga memanfaatkan tentang transformasi, khususnya nanti seperti ini adalah nanti refleksi atau pencerminan. Kemudian juga di bidang teknologi, Microsoft ini dapat memperbesar benda yang berukuran kecil menjadi besar ribuan kali, bahkan berjuta-juta kali. Ini juga menggunakan transformasi. Teleskop Hubble yang sangat terkenal dengan teori Big Bang-nya ini. Dan ini juga bisa meneropong benda-benda di luar angkasa dengan cukup jelas, ya, cukup jauh, kemudian seolah dekat. Ini juga memanfaatkan matematika, yaitu transformasi, khususnya di dilatasi. Kemudian juga di bidang kesehatan, ini di USG, alat USG ini juga memanfaatkan, diilhami dari matematika di bidang yaitu tentang transformasi geometri. Juga anak-anak, ternyata transformasi geometri juga tidak jauh-jauh dari tubuh kita, dari diri kita. Ternyata desain tubuh kita yang sempurna ini, kalau kita amati pada tubuh kita, kita bisa belajar matematika khususnya transformasi, yaitu di pencerminan. Contoh ini, kalau kita amati dengan ini, kita tarik dengan sebuah garis, ternyata ini saling bersimetri. Jaraknya antara ini dengan ini semua sama. Setiap titik pada tubuh kita, bagian tubuh kita itu selalu simetri.
Langsung itu dari garis ini, luar biasa. Ya, mata ini dengan mata sebelah, bibir ini dengan sebelahnya, hidung ini dengan sebelahnya. Luar biasa. Ini kita harus bersyukur. Allah menciptakan kesempurnaan tubuh kita. Dan pada tubuh kita pun ternyata kita bisa belajar matematika. Tidak usah jauh-jauh. Ini menambah kesyukuran kepada kita. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Apa itu transformasi geometri? Nah, sebelum transformasi geometri merupakan perubahan bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Nah, jika hasil transformasi kongruen dengan bangun yang ditransformasikan, maka disebut transformasi isometri. Transformasi isometri sendiri itu memiliki dua jenis, yaitu transformasi isometri langsung yang meliputi translasi atau pergeseran, yang kedua adalah rotasi atau perputaran. Kemudian yang kedua adalah isometri di hadapan, yaitu contohnya ada itu refleksi atau pencerminan. Oke. Pada transformasi geometri atau transformasi bidang yang kita pelajari nanti ada 4. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Yang keempat adalah dilatasi atau disebut juga perbesaran atau pengecilan atau perkalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Nah, apa itu translasi atau pergeseran? Sebelum kita masuk, kita harus paham ini. Apa itu translasi atau pergeseran? Translasi adalah pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh atau jaraknya dan arahnya sama. Arah, jauh atau jaraknya harus sama. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar ini. Titik A, titik B, titik D, masing-masing ditranslasikan ke titik A aksen, ini A ke A aksen, C ke C aksen, B ke B aksen, itu dengan jarak dan arah yang sama. Ya, semua jarak arahnya sama. Hingga bergeser seperti ini. Ya. Nah, lanjutkan anak-anak. Pada translasi ini kita juga harus memahami tentang penulisan notasi translasi. Ternyata penulisan notasi translasi itu sama dengan notasi vektor. Nanti vektor ini akan kalian baca lebih lanjut di SMA. Sebagai contoh pada titik ini, A ditranslasikan ke titik A aksen, maka dapat dinotasikan translasinya itu adalah A aksen. Jadi titik A ke A aksen itu ditranslasikan oleh A aksen. B ditranslasikan ke B aksen, maka bisa kita nyatakan B aksen seperti itu. Kemudian C ditranslasikan ke titik C aksen, maka bisa kita tulis C ke C aksen. Ya. Oke. Berikutnya, anak-anak, kita pelajari translasi titik pada koordinat kartesius. Sebagai contoh, ini translasi AA aksen ini menggeser titik A ke A aksen sejauh A sejajar dengan sumbu X. Kemudian dilanjutkan sejauh B sejajar dengan sumbu Y. Nah, pada translasi ini, pada translasi koordinat kartesius ini, titik ini, translasi AA aksen ini bisa kita notasikan juga dengan seperti ini. Ya. AB seperti ini. Nah, jadi pada translasi AA aksen ini, AB ini, nanti jika A lebih dari 0, A-nya lebih dari 0, berarti titik ini digeser ke kanan. Jika A-nya kurang dari 0, ini ke kanan. Jika A kurang dari 0, ini jika A lebih dari 0 tadi digeser ke kanan. Jika A kurang dari 0, digeser ke kiri.
Jika B-nya lebih dari 0, itu digeser ke atas. Jika B kurang dari 0, ini digeser ke bawah. Tulis ya, digeser ke bawah. Ini harus dipahami. Ya, jika positif berarti digeser ke kanan, jika negatif itu berarti digeser ke kiri. Ya, B positif ke atas, B negatif itu ke bawah. Sebagai contoh, tentukan transaksi yang mewakili transaksi NM, transaksi AB, transaksi CD, transaksi L. Transaksi NM ini ternyata menggeser titik N ke titik N itu sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, berarti positif. Dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. Seperti ini. Ya. Sedangkan transaksi AB menggeser titik A ke titik B sejauh 1, 2, 3, 4 ke kanan. Ke atasnya tidak berpindah, berarti 0. Kemudian transaksi CD. Transaksi CD itu menggeser titik C ke titik D sejauh mana? 1, 2, 3. Sejauh 3 ke kiri, berarti negatif 3 ke atas 1, 2, 3, 4. Bisa itu seperti ini. Sedangkan transaksi LK itu menggeser titik L ke titik K sejauh ya, X-nya tidak berpindah, berarti 0. Kemudian ke bawah. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Seperti ini contohnya ya. Ini ya. Oke. Sekarang untuk selanjutnya kita bahas transaksi titik. Untuk mempelajari transaksi titik, perhatikan gambar berikut ini. Titik K ini koordinatnya adalah berapa? 1,4. Digeser sejauh 3 ke kanan, 2 ke atas, menghasilkan 4. Berarti 4 ini itu dari mana? 4 ini ternyata diperoleh dari mana? 1 ditambah 3. Sedangkan yang 6 ini diperoleh dari mana? Ditambah 4 ditambah 3. Nah. Begitu juga ini. Titik N koordinatnya adalah 0,0. Oleh transaksi 64 menghasilkan titik N sebagai bayangan yaitu 6. Ternyata 0 ditambah 6 sama dengan 6, 0 tambah 4 sama dengan 4. Sehingga nanti sembarang titik A, X, Y, ini X, X, Y, jika digeser sejauh A sejajar dengan sumbu X, dan sejauh B sumber sumbu Y, berarti adalah bayangan titik A ini A aset adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik B 2, negatif 3 jika ditransaksikan oleh transaksi negatif 5. Maka berdasarkan tadi, ini bisa kita tulis. B 2, negatif 3 ditransaksikan negatif 5, 6. Maka banyak P aksen. Bagaimana pengerjakannya? Nah, ini kita anggap P aksen tadi adalah C, D. Maka berdasarkan rumus tadi, ini kita akan mengatakannya adalah 2 ditambah negatif 5 sama dengan C. Berapa ini? Negatif 3 sama dengan C. Berarti C sama dengan negatif 3. Kemudian dengan cara yang sama, berarti negatif 3 ditambah 6 sama dengan D. Berapa ini? 3 sama dengan D atau D sama dengan 3. Sehingga koordinat titik P itu adalah negatif 3,
3. Ini bayangannya. Oke. Contoh berikutnya. Bayangan titik A 5, B ditranslasikan oleh 7, negatif 6. Dilanjutkan translasi A 8. Bayangannya adalah A aksen negatif 13,2. Tentukanlah nilai A dan B. Maka berdasarkan translasi tadi bisa kita tulis begini. A 5, B ditranslasikan tadi 7, negatif 6. Dilanjutkan kembali. Jadi nanti berapa? A 8 menghasilkan A aksen negatif 13,2. Berdasarkan ini nanti tadi bisa kita kerjakan. Berarti 5 ditambah 7 ditambah A sama dengan negatif 13. Berapa ini? 12 ditambah A sama dengan negatif 13. A sama dengan negatif 13 dikurang 12. Berapa anak? Negatif 25. Begitu juga yang ini. Berarti B ditambah negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Berapa ini? B ditambah 2 sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurang 2. B sama dengan 0. Yang ditanya tadi adalah A ditambah B. Berarti nilai A ditambah B itu adalah negatif 25 ditambah 5. Sama dengan negatif 25. Jadi translasi itu pergeseran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Translasi garis. Ya. Garis ini. Garis. Persamaan garis ini. Ternyata jika persamaan garis MX ditambah NY sama dengan J. Ditranslasikan A, B. Maka ternyata bayangannya adalah. Ini M dalam kurung. X dikurang A. Ditambah. Ini ditambah ya. Ini. Ditambah ini N dalam kurung Y dikurang B sama dengan C. Nah, rumus ini nanti kalau kita sudah pertemuan tatap muka ini bisa saya jelaskan ya. Dari mana asal rumus ini? Ya, sebagai contoh ini tentukan bayangan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 6 jika ditranslasikan oleh negatif 35. Berarti dengan rumus ini bisa kita tulis anak-anak. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 6 ditranslasikan berapa? Negatif 35 itu akan menghasilkan berarti 2, tetap ini 2 dalam kurung X dikurang negatif 3 ini plus ditambah berapa? N-nya ini berarti 3 dalam kurung Y dikurang 5 sama dengan 2. Ini bisa kita tulis 2 dalam kurung X ditambah 3 plus 3 dalam Y dikurang 5 sama dengan 5. Oke. Ini tadi. Berarti ini kita selesaikan. Sekarang berapa ini? 2X ditambah 6 ditambah 3Y dikurang 15 sama dengan 6. Kalau kita nyatakan nanti 2X ditambah 3Y sama dengan ini kita pindah semua konstantanya. Ini jadi 6. Ini menjadi plus 15. Oke. Ya, ternyata garis ini 2X ditambah 3Y sama dengan 6 ditranslasikan oleh negatif 35. Bayangannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 15. Udah, mana? Ya. Begitu juga nanti dengan cara yang sama anak-anak kurva. Ya, kurva ini fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah B ditambah C.
jika ditransformasikan sejauh M sejajar dengan sumbu X, N sejajar dengan sumbu Y, menghasilkan seperti ini. Jadi Y dikurang N sama dengan A ini X dikurang X kuadrat plus B dalam kurung X dikurang N ditambah C. Ya, rumusnya. Sebagai contoh, tentukan bayangan fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 jika ditransaksikan oleh 1, 2. Maka berdasarkan rumus ini bisa kita nyatakan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 ditransaksikan dengan 1, 2, maka menjadi Y dikurang 2 sama dengan, tetap ini koefisien 1 berarti X dikurang 1 kuadrat ditambah 2 dalam kurung X dikurang 1 ditambah 5. Oke. Ini kalau kita jabarkan, nanti ya. Ini kalau kita jabarkan nanti jadi begini. Y dikurang 2 sama dengan, ingat, X dikurang 1 kuadrat. Ingat anak-anak, jika kita mempunyai A dikurang B kuadrat, itu sama dengan A kuadrat dikurang 2B ditambah B kuadrat. Berarti kalau X dikurang 1 kuadrat, ini bisa. Berarti kalau X dikurang 1 kuadrat, ini bisa kita tulis X kuadrat dikurang 2 kali X kali 1 ditambah 1 kuadrat. Berapa? X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Berarti ini bisa kita tulis X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Yang ini kita jabarkan plus 2X dikurang 2 ditambah 5. Sehingga Y itu ini sama dengan ini X kuadrat, kita kumpulkan ini yang sejenis. Oke. Plus 1 dikurang 2 ditambah 5. Ini di sini menjadi plus 2. Berapa ini? Y sama dengan X kuadrat. Ini 0 ya. Ini berarti ya, min 2 tambah 2 0. Berarti ini plus 5. Ya. Jadi kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 jika ditranslasikan ke 1, 2, bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah. Oke. Oke. Sekarang di lingkaran. Lingkaran bagaimana? Ini lingkaran ini awal mula di sini digeser ke ini. Ya, digeser ke B ya. Menghasilkan ini persamaan lingkaran itu bentuk umumnya adalah ini berpusat di 0,0 X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ditranslasikan ke AB menghasilkan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, ini sebagai contoh ini bisa kalian kerjakan sendiri nanti. Ini berarti ini berdasarkan rumus ini kita tulis saja berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 digeser sejauh 1 sama dengan sumbu X dan 2 dengan sumbu Y, maka menghasilkan ini X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 9 ya. Ini kalau mau dijabarkan silahkan bisa ini ya. Ini kalau mau kita jabarkan X dikurang 1 kuadrat menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 plus ini. Jadi Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan 9. Ya. Ini X kuadrat dikurang 2X ditambah Y kuadrat dikurang Y kalau mau kita jabar ini sama dengan 9 ini digeser ke sini dipindah 1 dikurang 4. Berapa anak? X kuadrat dikurang 2X ditambah Y kuadrat dikurang
Y sama dengan 4. Ini bayangannya. Ya. Oke. Itu anak-anak. Jadi yang kita pelajari translasi pada kesempatan ini ada translasi pertama, translasi titik ya, langsung pada titik tadi. Translasi titik, kemudian translasi pada garis, pada kurva, kemudian juga pada lingkaran-lingkaran juga termasuk kurva. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Sinta sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon dikerjakan latihan ini. Mudah-mudahan dengan latihan ini, sambil memperhatikan ini, kalian dapat terbantu ketika kita belajar tentang apa itu translasi, kemudian transposisi pada umumnya. Pada kesempatan berikutnya nanti akan kita bahas translasi yang lainnya, yaitu refleksi atau pencerminan. Mungkin itu saja yang dapat Pak Sinta sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Lagi, kita harus selalu menjaga jarak, protokol kesehatan kita penuhi, dan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.